Halo, welcome back to my channel Asrorudin TV. Oke teman-teman ya, di video kali ini gue mau bahas yaitu tentang korban penipuan di aplikasi Shopee ataupun pinjaman online lainnya. Nah di sini yang komen tuh sampai ribuan ya. Ini 98% ini tuh korban korban penipuan. Ini yang komen loh di video saya ya, sampai ribuan gini ya. Dan ini yang saya ambil beberapa komentar ya teman-teman ya. Intinya gini, saya sering nyaranin ya tahap pertama ya. Jadi mohon disimak nih videonya ya. Ini tujuannya biar kalian itu nggak terlalu panik, nggak terlalu pusing. Ya insya Allah kalau kalian mau nyimak agak reda gitu ya. Jadi gini teman-teman ya. Kalau kalian jadi korban penipuan di aplikasi Shopee ataupun pinjaman online lainnya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Gue bilang oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Langkah yang harus kalian lakukan pertama yaitu lapor pihak Shopee ya. Kedua, lapor ke pihak kepolisian. Oke? Mungkin kalau buat kalian yang bingung kenapa sih kok harus kayak gitu, Bang? Pertama, kita itu harus lapor ke pihak Shopee kalau misalkan ya suatu saat ada DC atau penagihan, kita itu udah punya bukti laporan ke pihak Shopee. Memang sih pasti Shopee nggak bakalan mau tahu menau ya, karena itu disebutnya kebanyakan orang ketipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu di Shopee karena kelalaian gitu, kayak ngasih kode OTP gitu, ngasih identitas pribadi kayak KTP gitu dan alamat dan lain-lain gitu teman-teman ya. Jadi pihak Shopee itu nggak mau tanggung jawab, tapi kita tetap wajib lapor ya. Terserah nanti akun kalian itu mau diblokir oleh pihak Shopee ataupun dinonaktifkan ataupun dibukukan. Oke, pertama ya. Yang kedua, lapor ke pihak kepolisian. Terus kalau kita lapor ke pihak kepolisian, apakah masalah kita bakalan selesai, Bang? Oke, nggak bakalan juga sih ya. Karena itu secara kalau kita yang udah yang lapor ya, itu baru perdata ya ataupun baru digital. Jadi kita dirugikan secara digital ya. Beda kayak misalkan kalian ini duit kalian ataupun motor kalian tuh ada yang maling gitu ya. Beda lagi karena itu fisik gitu ya. Kelihatan fisiknya hilang. Kalau ini kan kayak limit kayak gitu deh modelnya ya. Nah, yang udah-udah biasanya walaupun nggak dikasih surat laporan, itu polisi nyaranin itu nggak usah bayar karena kamu nggak make gitu. Apa untungnya buat kita sebagai korban penipuan Shopee? Lapor ke Shopee, lapor ke pihak kepolisian. Tujuannya satu, ketika ada DC ke rumah, ya, ada DC ke rumah, kita itu udah kuat teman-teman ya. Pertama, kalian jangan bayar. Ya karena memang kalian nggak pakai, bener nggak? Kecuali kalian pakai ya wajib bayar. Bilang aja kalian nggak mau bayar gitu, karena saya nggak pakai gitu. Saya udah lapor ke pihak Shopee, walaupun pihak Shopee nggak mau tahu, yang penting kan saya udah lapor. Terus saya juga udah lapor ke pihak kepolisian gitu, kayak gitu teman-teman ya. Kalau si DC ini ngotot, nah bawalah sama kamu nih, tantangin nih, langsung bawa ke kantor kepolisian yang pernah kalian lapor masalah kejadian kalian. Biasanya DC datang itu nggak langsung teman-teman ya, biasanya telat sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru ada DC ya. Makanya kalau kalian punya masalah hari ini juga, jadi korban penipuan di aplikasi Shopee, langsung tindak, langsung lapor ya. Jangan sampai udah sebulan 2 bulan ada DC baru lapor kalian ya. Itu udah termasuk apa ya? Ya telat gitu ya. Cuma alangkah baiknya ketika ada kejadian langsung lapor. Jadi enak teman-teman ya kayak gitu. Nah, nanti nih kalau misalkan kalian telat bayar itu di aplikasi pinjaman online ataupun Shopee, teman-teman ya, itu pasti kan bakal banyak yang WhatsApp ya. Banyak yang WhatsApp ya kan, terus ada juga yang neror tapi nggak nyebutin nama aplikasinya gitu ya. Abaikan saja ya. Kalau ada yang nagih salah satu, kalian balas nggak apa-apa. Kalian balas panjang lebar, kalian jelasin masalahnya, terus kalian juga udah tindak lapor Shopee, pihak kepolisian, dan intinya di situ kalian nggak mau bayar. Terus kalian tantangin aja yang di WhatsApp-nya. Bukan tantangin sih ya, kasih tahu aja. Kalau misalkan abang mau ke rumah aja. Saya siap kok. Saya udah ready di rumah terus gitu. Yang pasti saya nggak mau bayar karena saya korban penipuan. Nah itu teman-teman ya. Nah nanti itu kan WhatsApp tuh hampir tiap hari ya beda nomor gitu ya. Makin hari makin banyak sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan biasanya. Di situ barulah DC biasanya kunjungan ke rumah. Biasanya ya. Tapi tergantung daerah juga sih ya. Kadang ada juga yang nggak ke rumah teman-teman kayak gitu. Nah intinya yang mau saya kasih tahu ataupun yang sering saya kasih tahu di konten-konten saya, kalian tuh nggak usah takut, nggak usah panik kalau kalian sekarang tuh jadi korban penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di aplikasi Shopee ataupun pinjaman online lainnya. Kenapa? Nggak usah panik. Pertama, kamu itu bukan satu-satunya korban ataupun pertama korban dari orang yang tidak bertanggung jawab itu. Kalian lihat ya, yang tadi saya tunjukin,
Ini di konten saya doang itu sampai ribuan yang komen dan itu korban gitu teman-teman ya. Jadi korbannya tuh banyak banget dan pada akhirnya itu jadi masa lalu, jadi lewat dan jadi biasa aja gitu. Nah, jadi yang bikin kalian stres dan juga panik ya sampai apa ya, sampai ibaratnya kalau udah berkeluarga anak istri jadi korban ataupun suami anak jadi korban kalau kalian cewek gitu ya. Terus ataupun apa ya, psikis kita kena, mental kita kena gitu. Kita nggak fokus sama kerjaan kita. Padahal itu sugesti kalian tuh ya. Jadi kalian misalkan jadi korban penipuan, apalagi nggak tanggung-tanggung ya, ada yang puluhan juta, 5 juta, 10 juta, 15 juta ya di aplikasi Shopee. Kalau yang saya simak yang di komen-komen itu, intinya kalian tuh jangan panik. Kamu tuh harus berpikir korbannya itu bukan kamu doang, banyak. Dan pada akhirnya tuh jadi masa lalu semua gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman ya, kita nyoba enjoy aja, biarin aja. Jadi kita udah, yang penting udah lapor pihak Shopee, pihak kepolisian ya, udah abaikan aja, relax aja ya. Nah, paling dampaknya satu sih teman-teman ya. Kalau kita punya masalah di aplikasi pinjaman online, walaupun kita korban penipuan, karena kita dianggap oleh pihak aplikasi, itu dibebankan ke kita ya, pengguna gitu. Itu nanti paling kita di blacklist di OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dampaknya, kalau kalian mau ngambil kredit perumahan, atau mau ngambil atau mau ngambil mobil, kredit mobil, ataupun mau kredit motor, pokoknya yang berbasis kredit-kredit itu kalian akan tidak bisa, karena udah terblacklist di OJK. Tapi menurut gue sih nggak masalah ya. Iya kan? Ya kalau bisa kita nggak usah lah kredit-kredit lah ya. Kalau ada duit ya beli cash aja. Ataupun ngumpulin teman-teman ya kayak gitu ya. Intinya buat kalian sekarang yang jadi korban penipuan di aplikasi Shopee ataupun pinjaman online lainnya oleh pihak orang yang tidak bertanggung jawab ataupun oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, udah gak usah dipikirin, gak usah kalian pikirin terlalu dalam, biasa aja ya. Jangan sampai hal sepele kayak gini ngerusak mental kalian. Ya, saya anggap sepele gitu. Karena kalian lihat, dunia ini luas bro, dan itu akan lewat dengan begitu cepat gitu. Kalau kita, ya udah sih gitu, mau gimana lagi gitu. Ya kan, mau gimana lagi gitu. Emang gak ada lagi cara penyelesaiannya selain masa bodoh teman-teman. Yang penting kalian tuh udah tindakannya lapor ke pihak Shopee, ke pihak kepolisian, ataupun cerita ke teman-teman nggak apa-apa, ataupun ke RT juga nggak apa-apa ya. Intinya kalian itu udah benar, ya. Oke, jadi mudah-mudahan hati kalian tuh jadi tenang setelah lihat video ini. Kalau mau sharing tulis aja di komen komentar, kita bareng-bareng sharing di sini ya. Oke, mudah-mudahan informasinya manfaat. Jangan lupa bantuannya untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.